أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang berada di rumah, semoga antum semua dalam keadaan sehat, keluarga juga, dan kaum muslimin umumnya. Kita lanjutkan anak Ustaz pelajaran kita, yaitu akidah akhlak. Kita masuk bab 4 berkaitan dengan taubat. Manusia adalah hamba Allah yang banyak memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut seringkali menjadikan kita sebagai manusia cenderung mengikuti hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat keburukan dan kemaksiatan. Hal ini menyebabkan kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan jika tidak segera ditinggalkan akan melahirkan kemaksiatan yang baru. Dan di samping itu juga akan mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang baik dan berada dalam kebenaran. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk poin A, kedudukan taubat. Kata taubat menurut bahasa Arab, at-taubatu, yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah syariat, taubat berarti kembali ke jalan Allah yang benar. Dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa merupakan langkah pertama setiap hamba yang akan atau yang ingin meniti jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi modal utama bagi siapa yang ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dengan taubat, seseorang dapat istiqamah dalam mengamalkan agamanya. Setiap muslim harus memperbanyak taubat dalam hidupnya. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam, dan setiap hari dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat harus memiliki kedudukan yang tinggi
dan porsi yang sangat besar dalam diri hamba. Sebab inilah jalan yang akan mengantarkannya untuk menjadi pribadi yang islami. Taubat baru akan berakhir ketika ajal datang menjemput seseorang. Berkenaan dengan taubat ini, Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Pertama, manusia yang bertaubat kepada Allah. Merekalah hamba yang benar dan akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelompok yang kedua adalah manusia yang zalim dan selalu mengisi hari-harinya dengan memuaskan hawa nafsunya. Hamba ini melupakan kewajibannya untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Taubat mempunyai tingkatan-tingkatan sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan. Secara umum ada 3 tingkatan taubat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, kewajiban taubat yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah. Yang kedua, taubat dari dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, taubat dari dosa-dosa kecil. Kita lanjutkan anak Ustaz. Poin B, hukum taubat. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahawa bertaubat kepada Allah hukumnya wajib. Ulangi, hukum bertaubat kepada Allah adalah wajib. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan seorang mukmin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Hud ayat 3 yang artinya, dan mohon ampunlah kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Quran surat Hud ayat 3. Kewajiban bertaubat dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah,
sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi anak Ustaz, yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bagi kita, manusia paling agung di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Lebih dari 70 kali setiap hari. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.